Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 3 Maret tahun 2024, saya akan mengomentari suara PSI meledak sampai 70.000 dalam waktu 24 jam. Perlu dicurigai. Setelah berlangsungnya pemilihan umum dari hasil quick count dalam pilpresnya dimenangkan Presiden Prabowo Subianto, sedangkan dalam lembaga eksekutif partai yang tertinggi nilainya diduduki Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan lebih 15%. Partai Golkar mencapai 15%, sedangkan Partai Gerindra mencapai lebih 14% lebih. Seluruhnya yang masuk ke DPR Senayan 9 partai politik. Sedangkan yang tidak masuk ke Senayan salah satunya Partai Solidaritas Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia padahal dalam balihonya menyebut PSI partainya Jokowi, ternyata tidak bisa mengangkat nama Partai Solidaritas Indonesia, ditambah balihonya bertebaran di seluruh Indonesia, ditambah lagi ketua umumnya Kaisang Pangarep, anak Presiden Joko Widodo, seharusnya dapat mengangkat nama PSI atas pengaruh bapaknya, tetapi di luar dugaan tidak bisa mengangkat nama Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Berarti suara Partai Solidaritas di bawah 4%, karena untuk dapat masuk ke DPR di Senayan minimal suaranya 4%. Dugaan masyarakat selama kira-kira 19 hari setelah selesai pemilihan eksekutif bahwa Partai Solidaritas Indonesia tidak masuk ke lembaga DPR di Senayan. Ternyata secara tiba-tiba Partai Solidaritas Indonesia atau PSI dalam waktu 24 jam masuk suaranya sebanyak 70.000 suara. Yang perlu dicurigai sepertinya ada kecurangan di Komisi Pemilihan Umum yang mengambil suara dari partai politik yang lain dimasukkan ke Partai Solidaritas Indonesia. Dan menurut informasi bahwa dari Partai Perindo katanya satu pun tidak ada yang memilihnya. Diduga kemungkinan besar Partai Solidaritas Indonesia masuk ke lembaga DPR Senayan. Diduga ada permainan Komisi Pemilihan Umum memberikan suara cukup untuk masuk ke lembaga DPR Senayan yang diduga penuh kecurangan, mengingat Partai Solidaritas Indonesia ketua umumnya Kaisang Pangarep, anak kandung Presiden Joko Widodo, membuat Komisi Pemilihan Umum berupaya sedapat mungkin Partai Solidaritas Indonesia masuk ke lembaga DPR di Senayan. Perbuatan curang yang dituduhkan kepada Komisi Pemilihan Umum waktu memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden yang dituduh nomor urut 01 Presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD diterapkan juga oleh Komisi Pemilihan Umum melakukan kecurangan untuk menambah suara Partai Solidaritas Indonesia untuk mencapai minimal 4% agar bisa masuk ke lembaga DPR Senayan. Dari beberapa partai politik yang tidak masuk ke Senayan antara lain Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, dan masih ada lagi, dan hanya Partai Solidaritas Indonesia tiba-tiba dalam waktu 24 jam langsung menambah suaranya sebanyak 70.000 suara, sedangkan partai lainnya tetap saja suaranya rendah, tidak bisa masuk ke Senayan. Banyaknya kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum membuat anggota masyarakat dan para mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi
di depan kantor pusat Komisi Pemilihan Umum yang melakukan kecurangan dengan menuntut ganti semua aparat Komisi Pemilihan Umum dan dilakukan pemilihan ulang ketiga calon presiden dengan netral sesuai prinsip demokrasi. Perbuatan Komisi Pemilihan Umum tidak netral dan penuh kecurangan dalam penghitungan suara. Sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming calon wakil presiden lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sejak saat itu pemerintah berpihak ke nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming, yaitu mengundang seluruh kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gedung GOR Bung Karno di Senayan, Jakarta, dan menginstruksikan memenangkan nomor urut 02. Ditambah lagi, sejak Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden boleh memihak, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara, atau Presiden boleh kampanye atau dan memihak, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo secara terbuka di muka umum membagi-bagi bantuan sosial berupa beras 10 kg dan bantuan lain kepada masyarakat pendukung nomor urut 02. Juga sejak saat itu Presiden Joko Widodo telah menginjak-injak hukum di Mahkamah Konstitusi atas putusan nomor 90 tahun 2023. Ditambah lagi aparat penegak hukum baik polisi, jaksa agung maupun KPK tidak bisa berbuat, sehingga semua aparat pemerintah terlebih Komisi Pemilihan Umum, lembaga kepolisian, KPK, dan Kementerian Dalam Negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum sudah tidak netral lagi dan bila sampai ada yang tidak memenangkan nomor urut 02 akan diganti pimpinannya dengan orang lain, sehingga pemerintah lebih menguntungkan nomor urut 02. Sebaliknya pemerintah selalu merugikan nomor urut 01 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Demikian juga merugikan nomor urut 03 calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon presiden Mahfud MD terkait satu, pada saat penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD diturunkan Satpol PP setempat, sedangkan baliho Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming tidak diturunkan. 2. Anies Baswedan dibatalkan Pemda setempat memberi kampanye di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat dan di salah satu daerah di Sumatera. 3. Masih banyak tindakan pemerintah yang merugikan nomor urut 01 dan nomor urut 03 dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Harapan saya, Presiden Joko Widodo dengan Komisi Pemilihan Umum yang diduga menambah suara Partai Solidaritas Indonesia penuh kecurangan yang perlu disampaikan ke DPR untuk dimaksudkan Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang dibenarkan konstitusi sebagai penyebab para aparat pemerintah termasuk Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK serta Kementerian Dalam Negeri berani melakukan kecurangan atas pelaksanaan pemilihan umum yang tidak netral. Selama berlangsungnya pemilihan umum dari hasil quick count dalam pilpresnya dimenangkan Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan dalam lembaga eksekutif, para partai yang tertinggi nilainya diduduki Partai Demokrasi Indonesia mencapai lebih 16%, Partai Golkar mencapai 15%, sedangkan Partai Gerindra mencapai lebih 14%. Seluruhnya yang masuk ke DPR Senayan ada 9 partai politik. Sedangkan yang tidak masuk ke salah satunya Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, padahal dalam balihonya menyebut PSI partainya Jokowi, ternyata tidak bisa mengangkat nama Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, ditambah balihonya bertebaran di seluruh Indonesia. Ditambah lagi
Ketua Umumnya Kaisang Pangarap, anak Presiden Joko Widodo, seharusnya dapat mengangkat nama PSI atas pengaruh bapaknya, tetapi di luar dugaan tidak bisa mengangkat nama Partai Solidaritas Indonesia. Berarti suara Partai Solidaritas Indonesia di bawah 4%, karena untuk dapat masuk ke DPR di Senayan minimal suaranya 4%. Dugaan masyarakat selama ini kira-kira 19 hari yang lalu setelah selesai pemilihan eksekutif bahwa Partai Solidaritas Indonesia tidak masuk ke lembaga DPR di Senayan. Ternyata secara tiba-tiba Partai Solidaritas Indonesia dalam waktu 24 jam masuk suaranya sebanyak 70.000 suara. Yang perlu dicurigai sepertinya ada kecurangan di Komisi Pemilihan Umum yang mengambil suara dari partai politik yang lain dimasukkan ke Partai Solidaritas Indonesia. Dan menurut informasi bahwa dari Partai Perindo katanya satu pun tidak ada yang memilihnya. Diduga kemungkinan besar Partai Solidaritas Indonesia masuk ke lembaga DPR Senayan. Diduga ada permainan Komisi Pemilihan Umum memberikan suara yang cukup untuk masuk ke lembaga DPR Senayan yang diduga penuh kecurangan, mengingat Partai Solidaritas Indonesia Ketua Umumnya Kaisang Pangarap, anak kandung Presiden Joko Widodo, membuat Komisi Pemilihan Umum berupaya serapat mungkin Partai Solidaritas Indonesia masuk ke lembaga DPR di Senayan. Perbuatan curang yang dituduhkan kepada Komisi Pemilihan Umum waktu memenangkan Prabowo Subianto sebagai presiden bersama Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden yang dituduh nomor urut 02 nomor urut 01 calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Ganjar Pranowo bersama calon wakil presiden Mahfud MD diterapkan juga oleh Komisi Pemilihan Umum melakukan kecurangan untuk menambah suara Partai Solidaritas Indonesia untuk mencapai minimal 4% agar bisa masuk ke lembaga DPR Senayan. Dari beberapa partai politik yang tidak masuk ke Senayan antara lain Partai Perindo, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Gelora, dan masih ada lagi, dan hanya Partai Solidaritas Indonesia tiba-tiba dalam waktu 24 jam langsung menambah suaranya sebanyak 70.000 surat suara, sedangkan partai lainnya tetap saja suaranya rendah, tidak bisa masuk ke Senayan. Banyaknya kecurangan yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum membuat anggota masyarakat dan para mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi di depan kantor pusat Komisi Pemilihan Umum yang melakukan kecurangan dengan menuntut ganti semua aparat Komisi Pemilihan Umum dan melakukan pemilihan ulang ketiga calon presiden dengan netral sesuai prinsip demokrasi. Perbuatan Komisi Pemilihan Umum tidak netral dan penuh kecurangan dalam perhitungan suara sejak Presiden Joko Widodo menjadikan Gibran Rakabuming calon wakil presiden lewat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 untuk mendampingi calon presiden Prabowo Subianto. Sejak saat itu pemerintah berpihak ke nomor urut 02 calon presiden Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming, yaitu mengundang seluruh kepala desa dan lurah seluruh Indonesia di Gedung GOR Bung Karno di Senayan, Jakarta, dan menginstruksikan memenangkan nomor urut 02. Ditambah lagi, sejak Presiden Joko Widodo menyatakan Presiden boleh memihak, hanya boleh kampanye dan memihak, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Sejak saat itu Presiden Joko Widodo secara terbuka di muka umum membagi-bagi bantuan sosial berupa beras 10 kg dan bantuan lain kepada masyarakat pendukung nomor urut 02. Juga sejak saat itu Presiden Joko Widodo telah menginjak-injak hukum di Mahkamah Konstitusi atas putusan nomor 90 tahun 2023. Ditambah lagi aparat penegak hukum baik polisi, jaksa agung maupun KPK
tidak bisa berbuat sehingga semua aparat pemerintah, terlebih Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Kepolisian, KPK, dan Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung sudah tidak netral lagi. Dan bila sampai pemilihan umum sudah tidak netral lagi, dan bila sampai ada yang tidak memenangkan nomor urut 02 akan diganti pimpinannya dengan orang lain, sehingga pemerintah lebih menguntungkan nomor urut 02. Sebaliknya pemerintah selalu merugikan nomor urut 01, calon presiden Anies Baswedan bersama calon wakil presiden Muhaimin Iskandar. Demikian juga merugikan nomor urut 03, calon presiden Ganjar Pranowo bersama calon presiden Mahfud MD terkait. 1. Pada saat penguasa berkunjung ke Gianyar Bali, semua baliho Ganjar Pranowo bersama Mahfud MD diturunkan Satpol PP setempat. Sedangkan baliho Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming tidak diturunkan. 2. Anies Baswedan dibatalkan Pemda setempat memberi kampanye di salah satu daerah di Nusa Tenggara Barat dan salah satu daerah di Sumatera. Masih banyak tindakan pemerintah yang merugikan nomor urut 01 dan nomor urut 03 dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Harapan saya, Presiden Joko Widodo dengan Komisi Pemilihan Umum yang diduga menambah suara Partai Solidaritas Indonesia penuh kecurangan yang perlu disampaikan ke DPR untuk dimaksudkan Presiden Joko Widodo. Dimaksudkan Presiden Joko Widodo sebagai presiden yang dibenarkan konstitusi sebagai pejabat para aparat pemerintah termasuk Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK serta Kementerian Dalam Negeri melakukan kecurangan atas pelaksanaan pemilihan umum yang tidak netral. Sekian dan terima kasih.